Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai bus tracking system. Adapun anggota kami, yang pertama ada Kori Arsi Zahadah dengan NIM 20.18355, Serliana Azharani Nur dengan NIM 20.18357, dan saya sendiri Reni Mamila dengan NIM 20.18398. Mendefinisikan masalah. Banyak masyarakat yang masih belum tahu tentang informasi mengenai jalur bus tujuan, biaya, dan lokasi halte-halte bus Trans Jogja, sehingga seringkali mereka salah jalur dalam memilih bus untuk menuju tujuan. Menganalisa masalah. Trans Jogja merupakan salah satu kebijakan Pemda DIY dalam melakukan perbaikan transportasi, yaitu menyediakan layanan transportasi umum untuk mendukung mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan Yogyakarta. Trans Jogja mulai dioperasikan pada bulan Februari tahun 2008 dengan konsep dasar layanan by the service, yaitu pemerintah yang akan menanggung segala kerugian yang timbul karena pengoperasian angkutan umum. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan yang meletakkan satu bab tersendiri mengenai subsidi penumpang angkutan umum, yaitu pada bab 10, pasal 107 hingga pasal 110. Keberadaan Trans Jogja diharapkan dapat mengurangi permasalahan lalu lintas di perkotaan, yaitu tingginya pemakaian kendaraan bermotor dan kurangnya penggunaan angkutan umum, menyebabkan berkurangnya kapasitas jalan bagi pergerakan lalu lintas yang akan berdampak pada timbulnya kemacetan lalu lintas. BRT menggunakan jalur khusus dan pelayanan prima terhadap pengguna yang pada dasarnya adalah mengadaptasi karakteristik kinerja dan keandalan pelayanan dari sistem transit modern berbasis rel. Akan tetapi, dalam biaya yang lebih rendah, sistem yang menggunakan bus ini menerapkan sistem tertutup. Dalam arti, penumpang tidak dapat memasuki bus tanpa melewati gerbang pemeriksaan. Selain itu, diterapkan sistem pembayaran yang berbeda-beda, yaitu tiket sekali jalan, tiket berlangganan pelajar, dan tiket berlangganan umum. Selanjutnya, mempresentasikan pengetahuan untuk mempresentasikan masalah. Yang pertama yaitu armada. Trans Jogja memiliki total 129 armada dan 11 jalur dengan pembagian sebagai berikut. Bisa dilihat datanya pada gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu halte. Trans Jogja memiliki 267 halte yang mengelilingi kota Yogyakarta dan sekitarnya. Selanjutnya yakni rute. Rute tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Yang pertama yaitu machine learning. Machine learning adalah disiplin ilmu yang mencangkup perancangan dan pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk mengembangkan perilaku berdasarkan data empiris, seperti dari sensor data, basis data. Fokus besar penelitian machine learning adalah bagaimana mengenali secara otomatis pola kompleks dan membuat keputusan cerdas berdasarkan data. Yang kedua yakni Google Maps. Google Maps adalah peta online yang dimiliki oleh Google, bisa diakses secara gratis yang menyediakan lokasi dan gambar satelit yang dapat diintegrasikan di dalam sistem yang sebelumnya telah terdaftar. Selanjutnya, GPS. GPS Global Position System Tracker. GPS adalah teknologi yang berfungsi menentukan posisi di permukaan bumi dengan menggunakan sinyal satelit. Teknologi ini didukung 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Sinyal ini berfungsi untuk menentukan posisi, kecepatan, arah, dan waktu. GPS tracker merupakan teknologi yang berfungsi untuk mengetahui posisi kendaraan secara real time. GPS tracker menggunakan teknologi GSM dan GPS pada sistem tracking kendaraan. Teknologi GPS digunakan untuk memperoleh koordinat kendaraan yang dilengkapi perangkat GPS dan memperbarui datanya secara real time. Selanjutnya menentukan metode pelacakan. Yang pertama yaitu metode graf. Graf merupakan kumpulan titik-titik atau sering disebut dengan vertex atau node dari
Dan dari kumpulan titik-titik tersebut, terdapat minimal sepasang titik yang berhubungan. Hubungan antar dua titik tersebut disebut dengan edge atau sisi. Jika konsep graf diterapkan pada jalur bus Trans Jogja, maka halte-halte bus Trans Jogja yang tersebar di beberapa wilayah Yogyakarta akan bertindak sebagai titik. Sedangkan jalur bus dari halte A ke halte B misalnya adalah merupakan sisi yang memiliki bobot baik itu berupa nama jalur atau bisa juga berupa jarak antar dua halte tersebut. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Kori Arsi. C. Menentukan metode representasi pengetahuan. Di sini kami menggunakan naskah atau skrip. Dalam representasi pengetahuan memiliki arti yaitu mempresentasikan pengetahuan berdasarkan karakteristik yang sudah dikenal sebagai pengalaman-pengalaman dengan cara menggambarkan urutan peristiwa. Dalam menggambarkan urutan peristiwa, skrip menggunakan slot yang berisi informasi tentang orang, objek, dan tindakan-tindakan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Menentukan metode representasi pengetahuan. Yang pertama, adegan pertama yang mencari halte terdekat. Pengguna memilih menu halte terdekat, kemudian mengizinkan sistem mengakses lokasi pengguna, lalu melihat hasil rekomendasi halte terdekat, memilih salah satu rekomendasi halte terdekat. Adegan kedua mencari halte terdekat dari tempat tujuan. Pengguna memasukkan tempat tujuan, kemudian melihat hasil rekomendasi halte terdekat dari tempat tujuan, kemudian memilih salah satu rekomendasi halte tujuan. Adegan ketiga memilih rute bus tercepat. Pengguna memasukkan halte asal, kemudian halte tujuan, lalu memilih salah satu rute tercepat yang direkomendasikan sistem. Adegan keempat memilih bus. Pengguna memilih salah satu rute bus, kemudian memilih bus yang tersedia dari rute yang dipilih. Lalu adegan kelima pesan tiket bus. Pengguna mengisi semua pilihan halte asal, halte tujuan, rute, dan bus. Lalu cek semua pilihan apakah sudah benar atau belum, kemudian melihat biaya bus, lalu klik pesan, isi data diri pemesanan, bayar pemesanan tiket, kemudian tiket berhasil dipesan. Adegan ke-6 yaitu melihat informasi lain seputar Trans Jogja. Pengguna memilih menu informasi lain seputar Trans Jogja, lalu memilih subinfo yang tersedia. Hasilnya, pengguna merasa senang dan bersyukur karena dapat mengetahui jalur bus terdekat, halte terdekat, dan informasi bus yang sesuai dengan tujuan. Pembahasan dan penjelasan terkait aplikasi yang dibuat. Pada pertama kali membuka sistem, pengguna diperintahkan untuk melakukan login atau sign up bagi yang belum memiliki akun. Setelah login, pengguna akan dibawa ke menu utama untuk mencari halte terdekat. Pengguna bisa memilih menu halte terdekat. Sistem akan meminta izin untuk mengakses lokasi pengguna untuk merekomendasikan halte terdekat. Lalu, pengguna bisa memilih salah satu hasil rekomendasi halte terdekat. Setelah itu, pengguna diperintahkan untuk mengisi tempat tujuannya. Sistem pun akan merekomendasikan halte terdekat dari tempat tujuan. Lalu pengguna memilih salah satu rekomendasi halte terdekat dari tempat tujuan. Lalu sistem pun akan merekomendasikan rute tercepat dan estimasi waktu perjalanan dari halte asal ke halte tujuan pengguna. Pengguna bisa memilih salah satu rute tersebut. Selanjutnya, sistem akan merekomendasikan bus-bus yang tersedia dan estimasi waktu kedatangannya dari rute yang telah dipilih tadi. Pengguna bisa memilih salah satu bus sesuai rekomendasi yang ada. Setelah semua selesai dipilih, maka sistem pun akan mengeluarkan rekap pilihan dari mulai halte asal, halte tujuan, pilihan rute, dan pilihan bus, serta biaya transportasi bus pun akan ditampilkan. Selanjutnya, pengguna bisa mengisi data diri untuk pemesanan tiket bus. Setelah pemesanan berhasil, pengguna diperintahkan untuk membayar tiket bus. Setelah pembayaran berhasil, maka tiket pemesanan pun akan tercetak. Dilanjutkan oleh Mbak Serliana Anzarani Nur.
Pembahasan dan penjelasan terkait aplikasi yang dibuat. Rancangan aplikasi. Yang pertama ada halaman tampilan awal yang berisi tulisan Welcome to aplikasi Bus Trans Jogja. Dan pengguna bisa mengklik bagian panah di tombol oranye ini. Lalu yang kedua ada halaman login bagi pengguna yang telah memiliki akun Trans Jogja. Bila pengguna belum memiliki akun, maka mereka bisa melakukan pendaftaran di halaman sign up. Lalu selanjutnya halaman menu home. Halaman menu home berisi berita-berita tentang bus Trans Jogja. Lalu di atasnya ada menu keranjang dan tiket, serta menu halte, menu pesan bus, dan menu profil yang ada di bagian bawah aplikasi. Pada halaman home tadi, bila kita memilih menu halte, maka aplikasi akan meminta izin untuk mengakses lokasi dari pengguna. Dan bila pengguna mengizinkannya, maka selanjutnya aplikasi akan memberikan rekomendasi halte-halte terdekat dari posisi pengguna. Misal di sini pengguna bisa memilih halte A, halte B, atau halte C. Lalu pengguna bisa klik pilih. Selanjutnya aplikasi akan memerintahkan pengguna untuk memasukkan lokasi tujuannya. Dan setelah itu akan muncul rekomendasi halte terdekat dari tujuan pengguna. Contoh pengguna ingin pergi ke Malioboro, maka aplikasi pun akan merekomendasikan halte-halte terdekat dari Malioboro, misalnya halte X, Y, atau Z. Setelah memilih salah satu, maka akan muncul rekomendasi rute-rute dan estimasi waktu dari halte asal menuju halte tujuan. Misal di sini pengguna memilih rute tercepat, yaitu rute dari halte A menuju halte Y 8 menit. Setelah mengklik pilihan rute, maka pengguna bisa memilih salah satu bus yang tersedia di rute tersebut. Setelah semuanya dipilih, maka aplikasi akan memperlihatkan rekap pilihan dari mulai halte asal, halte tujuan, rute, dan pilihan bus. Serta akan muncul juga harga dari tiket tersebut. Pengguna bisa memesan tiket ataupun mengklik batal bila tidak jadi. Setelah mengklik pesan tiket, pengguna diperintahkan untuk mengisi data dirinya, dimulai dari mengisi jumlah tiket, memasukkan nama, masukkan tanggal lahir, dan mengisi tipe penumpang. Setelah terisi, pengguna bisa membayar sekarang ataupun memasukkan pesanan ke dalam keranjang. Dan ini adalah tampilan ketika pengguna mengklik bayar sekarang. Terdapat kode pembayaran, total harga, dan masa berlaku kode tersebut. Setelah itu, pengguna bisa mengklik konfirmasi pembayaran dan akan keluar pop-up informasi bahwa pembayaran berhasil, dan pengguna bisa mencetak tiket dengan mengklik link biru yang ada di dalam pop-up. Lalu halaman tiket. Halaman ini berisi tiket yang telah kita pesan. Halaman menu pesanan. Jika pada saat di halaman home kita mengklik menu pesan bus, maka tampilan yang akan keluar adalah seperti ini. Halaman ini bisa digunakan oleh para pengguna yang sudah tahu letak halte-halte dan rute-rute dari bus. Lalu yang selanjutnya adalah halaman menu profil dari pengguna bus Trans Jogja. Dan yang terakhir adalah halaman keranjang. Bila saat pemesanan tadi kita memilih untuk memasukkan pesanan ke keranjang, maka pesanan pun akan masuk ke tampilan seperti ini. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.